tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ervita Markazeli, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 13 Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Eva Yulia. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 13 Jebus. Saya akan melakukan praktik supervisi akademik dengan tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu ya. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran di kelas Ibu. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai langkah awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, di dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu. Yang pertama nih, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Baiklah, berdasarkan rancangan yang saya buat Ya. ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan di setiap keragaman daerahnya. Ya, terus? Yang kedua, karena dia keragaman daerah, maka siswa diharapkan dapat menghargai setiap perbedaan daerah. Ya. Terus yang terakhir adalah setiap siswa di kelasnya dapat saling kerjasama serta saling menghargai, tidak saling mengejek gitu. Oh ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ya. Baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baiklah, saya ingin meningkatkan kompetensi mengajar saya, di mana saya ingin diobservasi pada area kemampuan saya menciptakan kelas yang baik dan yang berpihak kepada siswa serta pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baiklah, berarti Ibu ingin diobservasi pada area peningkatan dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, saat pembelajaran nanti saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Menggunakan model PBL. Ya. Metode pembelajarannya diskusi, penugasan, serta tanya jawab. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran yang problem based learning ya Bu, dan metodenya tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Ya. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajarannya? Nah, media pembelajarannya saya akan menggunakan PowerPoint, terus media video pembelajaran interaktif, Infocus, laptop, serta kertas karton. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Saya akan melaksanakan pada hari Selasa di kelas 5 dan jam pertama dan kedua. Oh, oke. Baik, jadi di hari Selasa di kelas 5 di jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana saya akan mengajar pada
hari Selasa nanti. Iya. Terus mendapat gambaran metodenya, strategi, model pembelajaran, serta bagaimana menciptakan kelas yang baik, dan saya akan mempersiapkannya dengan baik. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Bu. Siap. Demikianlah percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Abi Prana, Andika. Selanjutnya keluarkan buku IPAS-nya. Sudah dikeluarkan? Hari ini kita belajar tentang keanekaragaman budaya. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman budaya? Tahu? Apa keragaman? Keragaman budaya itu apa? Bermacam-macam budaya. Apalagi? Apalagi? Keragaman budaya itu budayanya bermacam-macam atau berbeda-beda. Setiap daerah itu mempunyai keanekaragaman budaya yang berbeda-beda. Tujuan pembelajaran kita saling menghargai agar selalu bersatu, ya. Jangan diejek kalau temennya ada yang berbeda. Tapi jadilah perbedaan itu untuk kalian bersatu. Terus tujuan yang kedua, supaya kalian itu tahu keanekaragaman di daerah kita maupun daerah luar. Oh, bedanya daerah kami sama daerah luar ini budayanya. Itu gunanya belajar ini. Selanjutnya, kalian sudah terbagi beberapa kelompok. 1, 2, 3, 4. Kalian berdua balik ke belakang. Balik ke belakang. Gabung sama temen yang 3 belakang. Kursinya aja. Kursinya. Nah. Sekarang Ibu bagikan kalian satu kelompok, satu kertas, ya, atau karton. Pegang dulu. Setelah Ibu bagikan, Ibu jelaskan bagaimana cara mainnya. Nah, dipegang dulu ya. Dipegang. Pegang dulu.
Sudah dapat? Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Ibu jelaskan dulu. Nanti yang kalian pegang ini, nih, dapat semua? Dapat? Nanti ditulis, misalkan kelompok kalian dapatnya daerah Sumatera. Maka kalian tulis keragaman budaya yang ada di Sumatera. Misalkan ini tariannya apa? Kalian tulis di sini, kalian tempel di sini. Ya? Satu tempel, ditulis di sininya. Terus cari lagi lagunya apa, lagu daerahnya kalian ambil lagi, ya, tulis lagi, tempel. Ini boleh diisi nama. Kalau sudah selesai semua, kalian isi nama kelompoknya. Terus tempel ke dinding. Kalian tempel ke sini. Kelompok selanjutnya, Ibu putarkan video pembelajarannya. Jadi setiap kelompok itu dapat 2. Ya, kalian perhatikan dulu, catat dulu bagian yang pentingnya. Nanti baru disalin ke ini. Sekarang catat dulu bagian pentingnya di buku tulis. Teman-temannya bantu catat juga, jangan hanya satu orang yang nulis, ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 Sumatera Utara dan Aceh. Dicatat dulu nanti ya. Sumatera Utara dan Aceh. Coba tulis dulu. Sumatera Utara dan Aceh. Kelompok 2. Kelompok 2 Bengkulu dan Lampung. Tulis dulu ya. Daerahnya Aceh. Ada suku, bahasa daerah, lagu daerah, terus pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan makanan khas. Tulis? Udah? Yang lain dibaca juga. Ya. Jadi nanti tahu perbedaan setiap daerahnya. Biasanya kalian sering dengar lagu ini? Nggak pernah? Ini lagu daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai lagu daerahnya yang berbeda-beda. Dan selanjutnya nanti dilihat ya. Kalau nanti ibu ulang lagi ya. Jadi 2 daerah saja sudah memiliki lagu yang berbeda-beda. Masih banyak perbedaan lainnya. Tuh lagu daerah. Salah satunya Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo. Nah jadilah. Tulis satu-satu. Nah, yang penting tahu setiap keragaman itu banyak perbedaan. Rumah adat. Terus pakaian adat, makanan, lagu, tarian, satu-satu ya. Kalau lo udah ditulis baru ditempel di kartonnya ya. Ditulis di atasnya. Dari mana? Daerah mana? Daerah mana?
Daerah mana ini? Daerah Sumatera Utara. Nah, tulis Sumatera Utara. Dan Aceh, Bu. Aceh di bawah. Aceh di bawah. Bener. Betul. Lah cantik. Semua kelompok udah dapat semua? Udah? Daerahnya udah dapat semua? Harus kerjasama, ya. Lagi. Kelompok siapa lagi? Ayo. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Nih, ikat tempel, Ibu gunting. Tempel. Tempel dong. Sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi semua kelompok silahkan fokus ke kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tahu caranya? Dijelaskan. Sumatera Utara, pakaian adatnya apa? Terus rumah adatnya apa? Ya, silahkan berdiri. Kalian berempat. 2 orang bagian Sumatera Utara, 2 orang bagian Aceh. Ayo. Yang lainnya lihat ke temennya. Yang teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Namanya siapa? Nama-nama kelompoknya. Nama saya siapa? Terus nama temennya. Terus lanjut. Langsung jelaskan dari Sumatera Utara. Keragaman daerah, keragaman budaya dari Sumatera Utara. Nah, sebutkan. Yang lain jangan ngobrol. Makanan khas Ambon, anak Mesir, tradisional, Aramba. Terus terus gantian teman sebelahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tadi diskusinya selesai. Kesimpulannya, keanekaragaman budaya setiap daerah itu berbeda-beda. Judulnya aja sudah keanekaragaman. Artinya berbeda-beda. Ada tidak yang sama tadi? Tidak ada kan? Semuanya berbeda-beda. Jadi harus saling menghargai dan melestarikan kebudayaan daerahnya masing-masing. Nanti di rumah dipelajari lagi tentang keanekaragaman budaya, ya. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bu Ervita selaku CGP Angkatan 10 yang sudah bersedia menerima kedatangan PP dalam kegiatan pendampingan individu 4 ya untuk melakukan percakapan atau evaluasi pasca observasi kelas yang dilakukan terhadap teman sejawat. Nah, Bu Epa selaku rekan sejawat yang berada di satu sekolah yang sama dengan Ibu Ervita, artinya sudah melakukan kegiatan observasi kelas mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita akan melakukan percakapan yaitu pasca observasi. Posisi Ibu di hari ini adalah sebagai bisa mengamati, bisa memberikan masukan atas percakapan antara Bu Ervita selaku CGP dan Bu Epa selaku guru yang diobservasi oleh Bu Ervita. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini kita bisa mengambil satu garis lurus yang sama, titik temu yang sama mengenai pemahaman tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang dimaksud mulai dari diferensiasi, KSE, budaya positif dan lain sebagainya. Baik, untuk lebih memaksimalkan waktu biar waktu juga agak panjang untuk antara Bu Ervita selaku CGP dan Ibu Epa selaku rekan sejawat. Silahkan kalian Ibu berdua bercakap-cakap mau apa yang mau disampaikan. Bu Eva juga setelah pada saat observasi itu apa yang merasa sudah lebih, apa yang sama-sama kita perbaiki, dan juga Bu Ervita silahkan dari pembelajaran daring selama ini Ibu sudah punya bekal. Nah, sudah tahu nih rambu-rambunya apa tuh dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di percakapan pasca observasi Ervita Markazeli, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 13 Tubus, Kabupaten Bangka Barat. Hari ini saya masih ditemani Ibu Eva Yulia sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Nur Hamidah sebagai pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat. Baik, Bu Eva, di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu mengenai jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah kita lakukan? Awalnya ada rasa sedikit tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali tujuan area pengembangan yang ingin diobservasi dan langkah-langkah yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya observasi pada observasi kemarin itu menciptakan kelas yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Serta saya melakukan langkah-langkah pembelajaran dengan menampilkan video pembelajaran interaktif. Setelah itu saya membagikan murid ke beberapa kelompok untuk berdiskusi. Kemudian dari diskusi itu setiap kelompok itu mencatat apa poin-poin yang ada di dalam keragaman budaya Indonesia itu. Setelah itu baru murid maju untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Baik, area pengembangan ini jika kita kasih rating dari level 1 sampai level 10 nih, kira-kira Ibu berada di level berapa? Mungkin masih berada di level 7. Ibu ingin meningkatkannya di level berapa nih kira-kira? Saya ingin meningkatkannya di level 9 karena saya lihat masih ada murid yang tidak aktif atau kurang aktif. Baik, menurut Ibu ketika diskusi masih ada siswa yang kurang aktif begitu ya, Bu? Nah, menurut Ibu siswa yang aktif di dalam kelas itu siswa yang bagaimana? Menurut saya siswa yang aktif itu siswa yang terlibat dalam diskusi, tidak hanya duduk diam saja. Saya setuju sih dengan pendapat Ibu mengenai siswa yang aktif tersebut. Nah, apa kedepannya rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Kedepannya saya lebih memfasilitasi anak-anak, mungkin tidak hanya menyediakan satu media pembelajaran saja,
Karena kan gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda, Bu. Jadi saya bisa menyiapkan dari gambar, peta konsep gitu. Baik, berarti Ibu akan lebih memfasilitasi anak berdasarkan gaya belajarnya ya Bu, dengan menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi, begitu ya Bu. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut ini kapan akan Ibu lakukan? Saya akan melakukannya secepatnya, Bu. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Eva. Saya dukung rencana tindak lanjut Ibu ini. Semoga rencana tindak lanjut ini berjalan dengan lancar. Tetap semangat, tetap optimis. Nanti saya tunggu ya hasil dari rencana tindak lanjut Ibu. Iya, siap Bu. Mohon supportnya ya Bu. Iya Bu Eva. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah saya merasa senang, lega, dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada sebelumnya. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, terima kasih telah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik saya Ibu Nur Hamida untuk memberikan umpan balik ataupun pendapatnya mengenai percakapan pra-observasi, observasi, ataupun percakapan pasca observasi dalam supervisi akademik yang telah saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Ervita atas kesempatan yang diberikan setelah antara Bu Ervita dan juga Bu Eva itu melakukan percakapan pasca observasi di kelas ya. Jadi kalau inti kita di sini kan adalah untuk mengetahui imbas yang telah Ibu Ervita peroleh. Maksud saya gini, Ibu Ervita dapat nih pendidikan secara daring, kemudian imbas untuk diri Ibu sendiri dan juga imbas untuk teman sejawat nih ya. Nah kalau kita memantau percakapan hari ini ya sepertinya memang sudah ada konteks di situ kan antara Ibu Ervita dan juga Ibu Eva. Nah, namun di sini saya boleh nanya Bu ya sedikit Bu Eva ya. Ya. Sebelum Bu Ervita melakukan observasi kelas, percakapan di awal nih ya. Bu Eva kan sudah tahu bahwa Bu Ervita ini melaksanakan pendidikan dalam program guru penggerak nih ya. Nah, apakah Ibu Eva sudah ada satu pemahaman mindset nih ya, sudah dapat satu pemahaman ngapain sih Bu Ervita ikut kegiatan ini kayak gitu. Sudah paham belum dengan yang kurikulum merdeka? Apa Bu ya Bu pahamnya? Dikit aja sih Pak. Itu kan kurikulum itu lebih melibatkan anak Bu. Tidak hanya kita sebagai guru tidak hanya menggunakan satu media pembelajaran saja. Karena kan di kurikulum mereka ini kita melihat gaya belajar anak-anak. Karena gaya belajar anak-anak setiap anak itu berbeda-beda kan, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik kan gitu. Jadi kita itu perlu melihat gaya belajar anak-anak. Jadi artinya sebelum Ibu Ervita observasi Ibu, jadi Ibu sudah dapat informasi tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu ya. Iya. Jadi makanya ketika Ibu Ervita ini artinya tidak ada kendala Bu ya. Tinggal memang mungkin pada saat kita melaksanakan proses di kelas Bu ya. Nah, kalau menurut Bu ketika Bu Eva di kelas, nah yang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, berpihak pada murid atau menebarkan budaya positif, apakah sudah sinkron nih dari yang terus observasi di kelas, apakah Bu Eva sudah ada ini? Alhamdulillah sih Ibu Eva sudah menerapkan, tapi benar kata Ibu Eva tadi masih ada ketika berdiskusi itu masih ada siswa yang belum aktif Bu, jadi PR-nya di sana memang. Iya. Jadi artinya kan proses kan tidak bisa simsalabim ya, butuh proses, perubahan memang butuh proses. Tapi alhamdulillah dari informasi yang Bu sampaikan, baru kita sampaikan juga Bu Eva yang pra-observe dan yang kita hari ini barusan dilaksanakan tadi, artinya memang tidak bisa simsalabim karena kita sudah budaya kita selama ini kan seperti itu nih. Nah, tapi paling tidak Bu Eva sudah melaksanakan, Bu Ervita juga sudah ilmu yang sudah dapat tadi saling berbagi. Jadi kalaupun tadi ada kendala, ya katakanlah masih ditemukan siswa yang belum aktif belajar, ya itu tadi karena di kelas kan tidak semua anak suka yang yang suka ngomong, aktif, memang kayak gitu ya. Jadi masalah, ibaratnya kita tetap merangkul mereka semua. Dengan cara apa Ibu Eva tadi berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariatif, ya tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan
baik bagi kita semua lah, baik dari kami PP, kami juga sama nih posisinya, kita semua guru dan juga Bu Epa, Bu Ervita, silahkan kita tetap melaksanakan perubahan, kita kita berusaha untuk mengubah mindset kita, berada di zona nyaman, berada di zona nyaman yang bagaimana, ya sudah pokoknya pengajar kayak inilah, nah itu juga tidak boleh kan. Nah jadi usaha tetap kita lakukan, ya biarkan waktu yang akan menjawab perubahan itu, asal kita konsisten saja, Baik, itu sih sebenarnya kalau boleh disampaikan ya untuk Bu Eva. Terima kasih Bu Eva ya, sudah bersedia untuk menjadi teman, bersedia untuk diobservasi oleh Bu Ervita. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik ya. Saja barangkali ada lagi yang sampaikan Bu Ervita? Ya, cukup, Bu. Cukup ya, Bu Eva? Cukup ya, ya sama-sama. Ya, sekian. Baiklah, untuk kegiatan percakapan yang dilakukan oleh Bu Ervita selaku CGP dengan Bu Eva selaku guru atau rekan sejawat dalam proses pembelajaran berdiferensiasi telah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati hari ini, bahwa tetaplah berusaha untuk membersamai anak dengan karakter yang berbeda, dengan melaksanakan memperhatikan emosional anak, menampung emosional anak. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.